Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada materi hukum acara peradilan tata usaha negara, saya akan melanjutinnya dalam hal membahas karakteristik hukum acara peradilan TUN. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan dasar hukum dan juga ciri hukum acara peradilan tata usaha negara. Baik, dalam hal karakteristik hukum acara peradilan TUN ini berbeda dengan hukum acara perdata. Kalau dalam proses beracaranya, sebelum pengajuan gugatan melalui hukum acara TUN, terlebih dahulu ada namanya prosedur dismissal atau dismissal proses. Sedangkan dalam hukum acara perdata, sebelum masuk ke tahapan gugatan, ada namanya para pihak terlebih dahulu melakukan mediasi. Itu dari segi prosesnya. Kalau dia dalam hal prosesnya, dari hal pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, sampai juga dengan putusan, sama prosesnya. Jadi ini akan saya jelaskan secara poin per poinnya. Kemudian saya membahas terkait dengan poin 1, objek gugatan. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara hukum acara TUN, misalnya saya ambil contoh surat keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk sertifikat hak milik atas tanah. Maka SHM inilah yang dikatakan objek gugatannya. Karena surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pejabat TUN. Itu menjadi objeknya. Sedangkan dalam hukum acara perdata, yang menjadi objeknya misalnya terjadi perjanjian jual beli tanah antara si A dan si B. Kemudian si B melakukan perbuatan wan prestasi. Maka si A dapat mengajukan gugatan bila mana terhadap perbuatan wan prestasi tersebut terjadi ingkar janji oleh si B. Nah, jadi itu yang menjadi poin objek gugatannya. Selanjutnya dalam hal subjek gugatan. Subjek gugatan dalam hukum acara TUN dan hukum acara perdata sama penyebutannya. Ada penggugat dan ada tergugat, tetapi pemaknaannya berbeda. Jadi subjek gugatan dalam sengketa TUN, ini saya kaitkan dengan poin nomor 1 karena berhubungan. Subjeknya ini ada penggugat dan ada tergugat. Dalam hal yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi lawannya yaitu tergugat, dalam hal objek gugatan tersebut yang tadi saya contohkan berupa SHM yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Langkat, kemudian kita ambil contoh diterbitkan atas nama si A, kemudian saya ambil contoh si B yang merasa keberatan terhadap penerbitan SHM atas nama si A, maka siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat dalam contoh tersebut? Maka yang menjadi penggugatnya yaitu si B, karena si B merasa keberatan terhadap penerbitan SHM atas nama si A. Selanjutnya siapa yang menjadi lawannya atau tergugat? Apakah si A atau si BPN? Dalam hal ini sesuai dengan objek gugatannya, yaitu berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, maka yang menjadi tergugat yaitu BPN Kabupaten Langkat. Nah, jadi si A ini bila mana ingin bergabung dalam perkara tersebut bisa. Nah, maka dia akan menggabungkan diri dalam tergugat 2 intervensi. Itu dalam hal subjek gugatan. Kemudian kalau di dalam hukum acara perdata, subjek gugatannya ada penggugat dan tergugat. Kalau penggugatnya sama pemaknaan dengan hukum acara TUN, yaitu orang perorangan ataupun badan hukum, dan tergugat dalam hukum acara perdata pun sama, orang perorangan ataupun badan hukum. Tetapi tergugat dalam hukum acara TUN yaitu badan ataupun pejabat TUN. Nah, seperti tadi yang sudah saya contohkan, jadi perjanjian jual beli tanah tersebut itu yang menjadi objeknya. Kemudian bila mana si A yang tadi saya contohkan si B melakukan perbuatan wan prestasi, maka si A yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap si B yang melakukan perbuatan wan prestasi. Itu dalam hal subjek gugatan. Kemudian poin ketiga terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatannya. Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa TUN dengan perdata berbeda. Tenggang waktu dalam sengketa TUN yaitu sesuai dengan pasal 55 yaitu 90 hari sejak diterbitkannya surat keputusan yang diterbitkan oleh badan ataupun pejabat TUN. Jadi kita lihat, kita perhatikan 90 hari.
Jadi bila mana kita melewati tengah waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 beserta perubahan keduanya di Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, hati-hati, bisa jadi nanti gugatan kita oleh majelis hakim tidak dapat diterima dikarenakan tenggang waktu tersebut. Nah, jadi kalau dalam hukum acara perdata, tenggang waktunya bisa hari ini pun bisa terjadi perjanjian perbuatan non prestasi, mau hari ini kita gugat pun bisa, mau setahun pun bisa, 2 tahun bisa, silakan. Tapi kalau itu dalam proses hukum acara perdata. Tapi kalau dalam hukum acara tun, kita perhatikan sesuai dengan pasal 55. Dan bila mana melewati tengah waktu tersebut, sekali lagi saya katakan dalam proses beracaranya hati-hati. Majelis hakim akan menyatakan gugatan kita tidak dapat diterima. Oke, baik, yang terhadap yang saya sampaikan dalam hal objek gugatan, subjek gugatan, dan tenggang waktu, bila mana adik-adik, rekan-rekan mahasiswa ingin bertanya, silakan. Terima kasih.